Hola football lovers, kembali lagi di Breaking Goals iNews. Biasanya kalau ngomongin Piala Dunia, yang selalu dibahas itu adalah hasil pertandingannya, terus gol-gol spektakuler, drama di dalam lapangan, atau siapa yang bakal keluar jadi juaranya. Tapi di Piala Dunia 2026 ini, sebelum bolanya benar-benar bergulir, yang lebih dulu viral justru urusan visa, diskriminasi, tiket mahal, sampai lapangan latihan beberapa tim peserta yang bikin netizen bilang, ini Piala Dunia apa tarkam sih? Dan jujur aja semakin banyak cerita yang muncul, semakin banyak orang bertanya, apakah ini benar-benar pesta sepak bola untuk semua orang? Atau cuma untuk mereka yang lolos seleksi dompet dan imigrasi? Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari Iran. Timnas Iran memang lolos ke Piala Dunia, tapi perjalanan mereka menuju turnamen ternyata nggak semulus itu. Beberapa officials dan staff pendukung itu dilaporkan mengalami masalah visa. Bahkan menurut laporan media Iran, ada tiket supporter yang sempat dicabut atau akses pendukung mereka itu dipersulit. Akibatnya, Iran sampai harus menjadikan Meksiko sebagai markas tim mereka. Ini bayangin ya, Piala Dunia itu diselenggarakan di Amerika Serikat. Tapi salah satu pesertanya justru harus tinggal di negara tetangga dan bolak-balik untuk pertandingan. Pelatih Iran bahkan terang-terangan mengaku kecewa karena merasa diperlakukan seperti ini belum pernah mereka alami di Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Bahkan slogan FIFA selalu sama, Football Unites the World. Tapi kalau sebagian orang lebih sulit masuk dibanding yang lain, pertanyaannya sederhana. Benarkah sepak bola itu menyatukan semua orang? Selanjutnya, bener gak sih tiket termahal sepanjang sejarah ini di Piala Dunia 2026 ini? Kalau urusan visa sudah bikin pusing, urusan tiket bikin dompet ikut menangis. Piala Dunia 2026 disebut-sebut menjadi salah satu edisi dengan harga tiket paling mahal sepanjang sejarah. Nah, ini untuk kategori premium harganya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Bahkan untuk tiket biasa aja, banyak supporter mengeluh karena harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar dibanding Piala Dunia sebelumnya. Dan jangan lupa, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu AS, Kanada, dan Meksiko. Yang artinya, kalau tim kesayangan pindah negara untuk bermain, ya supporternya juga harus ikut bergeser. Persoalan tak berhenti di situ aja nih. Ini yang paling sensitif. Biasanya FIFA berusaha mempermudah akses supporter. Di Rusia ada Fan ID, di Qatar ada Hayat Card. Dua-duanya dirancang supaya pendukung sepak bola bisa datang dengan lebih mudah. Nah, di Piala Dunia 2026 kondisinya berbeda. Beberapa negara menghadapi perbatasan visa, maksud saya pembatasan visa yang jauh lebih ketat. Ada yang pengajuannya lama, ada yang tiba-tiba ditolak, ada juga yang status izinnya berubah mendekati keberangkatan. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa Piala Dunia kali ini bisa menjadi salah satu turnamen paling sulit diakses oleh supporter internasional. Padahal atmosfer Piala Dunia itu bukan cuma soal pemainnya, tapi juga tentang ribuan orang dari berbagai budaya yang bernyanyi bersama di tribun. Kalau tribun kehilangan keberagamannya, rasanya ada sesuatu yang hilang dari roh Piala Dunia itu sendiri ya. Terus cerita berikutnya mungkin yang paling menyedihkan. Namanya Omar Abdul Qadir Artan. Dia dijadwalkan menjadi wasit pertama asal Somalia yang bertugas di Piala Dunia. Bayangin betapa besarnya momen itu. Dari negara yang selama bertahun-tahun dilanda konflik, akhirnya punya wakil di panggung terbesar sepak bola dunia. Namun mimpi itu harus kandas. Omar ditolak masuk ke Amerika Serikat meskipun dilaporkan telah memiliki visa yang sah. FIFA menyatakan bahwa keputusan imigrasi berada di tangan negara tuan rumah. Jadi di sini banyak pihak menyebut kasus ini sebagai presiden buruk bagi dunia olahraga internasional. Karena seharusnya prestasi dan kompetisi ini menjadi ukuran utama, bukan paspor yang dibawa. Ironisnya beberapa hari kemudian UEFA justru menunjuk Omar untuk memimpin laga Piala Super Eropa. Dan yang terakhir, ini yang bikin netizen Indonesia langsung aktif. Lapangan latihan beberapa peserta Piala Dunia itu viral di media sosial. Bukan karena megah, tapi karena tampilannya dianggap terlalu sederhana. Rumputnya biasa, terus tribunnya juga minim. Fasilitasnya jauh dari bayangan orang tentang Piala Dunia. Komentarnya juga bermunculan, ada yang bilang ini mah lapangan tarkam. Ini kayak tempat latihan Liga 3 gitu. Tentu saja standar FIFA tetap dipenuhi. Lapangannya tetap layak dipakai,
Tapi ekspektasi publik sudah terlanjur tinggi karena mendengar kata Piala Dunia. Orang tuh membayangkan fasilitasnya kelas Wahid. Nah, jadi pemirsa Piala Dunia 2026 memang menjanjikan pertandingan lebih banyak, peserta yang lebih banyak juga dan skalanya yang lebih besar. Tapi di balik gemerlap itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Tentang akses, tentang keadilan, tentang diskriminasi, terus tentang siapa yang benar-benar bisa menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Karena Piala Dunia seharusnya milik semua orang, bukan cuma milik mereka yang punya paspor tertentu. Bukan juga hanya mereka yang mampu membeli tiket yang super mahal. Dan bukan hanya mereka yang dianggap mudah diterima. Kalau menurut kalian, apakah kontroversi ini memang berlebihan? Atau justru Piala Dunia 2026 sedang kehilangan semangat inklusif yang selama ini dibanggakan oleh FIFA? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye!